Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara kajian online ke-41 malam ini. Jumat 7 November 2025. Malam ini kita terkoneksi kembali para member Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia ICAI. Saya Suryani akan membersamai Bapak Ibu dalam 1,5 jam ke depan dalam topik bahasan malam ini yaitu revisi Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, menyehatkan asuransi dalam proses likuidasi. Berikut ini kami sampaikan susunan acara kajian online malam ini. Acara akan dimulai nanti dengan speech atau sambutan dari pendiri ICAI Bapak Abdullah Amrin SEMN. Kemudian pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh narasumber Bapak Wahyudin Rahman, Ketua Kupasi Komunitas Penulis Asuransi Indonesia. Pemaparan materi kedua oleh Bapak Irfan Raharjo, Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, Bapak Irfan Raharjo malam ini sedang kurang sehat. Beliau tidak bisa menyampaikan materinya. Kita doakan beliau cepat pulih. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh narasumber Bapak Freddy Pilor, Sang Suhu, Guru Asuransi. Nanti kita akan menyimak bersama kristalisasi pengalaman, pendidikan, penulis, dosen asuransi dari Pak Freddy Pilor. Dan selanjutnya akan disambung dengan diskusi tanya jawab dalam waktu kurang lebih 30 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, segera kita mulai acara kajian online malam ini. Saya mengundang founder ICAI, yaitu Bapak Abdullah Amrin SEMM. Dipersilahkan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam ini kita kembali ICAI mengadakan kajian online yang ke-42, 41 ya. Tidak terasa kita sudah cukup banyak melakukan kajian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat, tingkatan literasi kita, dan nanti mau diikuti dan kita inklusinya. Ya, terima kasih kepada Pak Freddy Filler ya sebagai guru asuransi, dosen dan praktisi, atau lengkap sekali pengalaman beliau. Nanti kita sama-sama kita dengarkan dan kita diskusikan bersama beliau. Begitu dengan Pak Wahyudin. Terima kasih Pak Wahyudin atas waktunya pada malam hari ini telah menyediakan waktu untuk kita bersama. Ya ini merupakan para narasumber yang tepat ya. Terus kemudian memang sangat memahami tentang situasi kondisi yang akan kita bahas malam hari ini. Kemudian kita manfaatkan waktunya sangat singkat ini untuk menambah pengetahuan kita ya, menanyakan nanti berbagai permasalahan kepada para narasumber kita, dan kita doakan supaya Pak Irfan Harjo disembuhkan dan sehat kembali ya, sehingga dapat bergabung dengan kita dalam kegiatan-kegiatan asuransi yang sangat dibutuhkan oleh industri. Baik Pak, demikian Pak Ibu Sudani sambutan saya, dan saya silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdullah Amrin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber pertama yaitu Pak Wahyudin Rahman. Dipersilakan Pak Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat bagi Bapak Ibu semua. Sohibul Bait, Pak Abdullah Amrin, ya, yang terhormat juga Pak Freddy Pilor, ya senior kami di Kopassi. Lalu Bu Suryani, selaku moderator. Ada juga Pak Rudi di sini, Pak Taufik juga ya, dan teman-teman semua. Tadi saya terdengar, mohon maaf Bu moderator, saya Kupasi 2022 sampai 2025, jadi baru Oh, demisioner. Ya, takutnya nanti di oke. komplain. Ya, 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 ya. Ya, jadi kemarin juga saya minta Pak Abdul Amrin untuk merevisi apa namanya titel tersebut, gitu, kira-kira seperti itu. Baik,
Karena ini mungkin penundaan ya Pak Amrin ya, posisinya memang waktu itu masih masih menjabat, kira-kira seperti itu. Baik, tak panjang lebar tadi, mungkin sudah saya dipersilakan izin kembali memperkenalkan saya Wahyudin Rahman. Mungkin saat ini ya kesibukannya sebagai praktisi juga, kami juga mungkin telah eh, membuat gitu ya, namanya YIPS yang Indonesia Profesional gitu ya. Bagi teman-teman pemuda asuransi mungkin biar nggak males gitu ya. Kalau praktisi itu Pak, kalau yang muda-muda udah kegiatan di kantor tuh males buat kontribusi buat industri asuransi. Nah ini kita coba lagi eh, gairahkan gitu ya. Tentunya juga apalagi Pak Freddy ya, sering banget meliterasi gitu ya, apalagi YouTube-nya juga udah banyak banget gitu. Nah, ini mungkin menjadi motivator buat anak-anak muda. Baik, langsung saja ke topik tema pada malam hari ini, pada diskusi malam hari ini, bahwa saja saya diminta untuk menjadi narasumber gitu ya, ataupun sharing aja sih sebenarnya, ataupun mungkin sepanjang sepengetahuan saya gitu ya terkait dengan proses likuidasi. Tentunya di sini izin senior-senior ya, kebetulan juga ada Pak Freddy, ada Pak Rudi ya selaku di bidang hukum, apalagi tadi ada Pak yang memang mungkin dalam kurang berkenan karena kurang sehat ya, Pak Irfan Raharjo senior kita juga, mengenai eh, menyehatkan asuransi dalam proses likuidasi. Tentunya concernnya adalah revisi UU PPSK nomor 4 tahun 2003. Baik, ini latar belakang aja dulu mungkin sebagai refresh ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini fakta dan juga beberapa nanti pandangan saya akan sampaikan bahwasanya memang ini adalah sebagai tindak lanjut ya putusan MK ya, di tahun 2023, nomor 59 ya tahun 2021, PUU 2021 tahun 2023. Nah, dan juga nomor 85 sebenarnya PUU 22 2024 gitu ya. Mungkin lanjutannya juga mengenai pengujian eh, material UU P2SK. Nah, memang tentunya ini inti relevansi putusan MK ini menegaskan kewenangan ya dari pengujian material atas ketentuan kelembagaan sektor keuangan ya, dan juga menuntut penguatan prinsip check and balance. Ya, misalnya persetujuan DPR itu terhadap kebijakan anggaran tertentu, kira-kira seperti itu. Sehingga revisi UU PPSK ini memasukkan mekanisme tata kelola dan pengawasan yang lebih jelas sebenarnya bagi beberapa instansi negara, keuangan negara ya. Dalam hal ini mungkin LPS. Ketika menjalankan fungsi baru seperti resolusi asuransi dan program penjaminan, polis. Gitu ya. Jadi tentunya juga ada beberapa yang lainnya seperti kewenangan penyelidikan OJK dan LPS, serta memperbarui regulasi sektor keuangan terkini untuk putusan MK dan kebutuhan hukum lainnya. Kemudian tentunya latar belakang lain adalah memperkuat stabilitas sektor keuangan ya. Secara umum, bagaimana kondisi makro termasuk juga ekosistem keuangan sampai juga keamanan investor ya. Kita eh, apakah silent gitu ya agar investor bisa masuk ya, silent problem lah bahasanya seperti itu ya, dan silent GCG ya, tapi tidak memungkinkan juga di era yang digitalisasi ini investor bisa mengetahui dari sudut manapun gitu ya, termasuk kondisi-kondisi yang ada di Indonesia tentunya. Kemudian juga beberapa reformasi menyeluruh ekosistem keuangan nasional, tentunya purbaya purbaya efek gitu ya, purbaya nomik mungkin sekarang bisa bisa memperbarui itu semua sebagai wujud reformasi di ekosistem keuangan nasional ya, karena kita butuh seorang pembaruan, kira-kira seperti itu. Mungkin yang beberapa pandangan lain pun berbeda ya terhadap purbaya efek ini. Itu hanya pandangan. Kemudian juga fokus utama lebih detail lagi ke industri asuransi, kondisinya menyehatkan agar tidak berulang terjadi
ketentuan kondisi-kondisi ya gagal bayar dan juga berefek kepada kepercayaan publik terhadap sektor industri asuransi yang mungkin saat ini belum membaik ya dalam tanda kutip belum membaik. Kemudian juga bagaimana diatur terkait dengan mekanisme penyelamatan asuransi ya dalam hal umum bagaimana tugas atau mandat LPS dalam program penjaminan apakah sudah perfect gitu ya. Atau memang belum dan kita sebagai eh, pakar ataupun pengamat bisa memberikan masukan gitu tentunya mungkin dalam wadah ini juga nantinya ya dan juga tentunya perlindungan bagi pemegang polis ya customer perlindungan nasabah itu menjadi satu hal yang penting untuk keamanan polis kita dalam penyelenggaraan operasional perusahaan asuransi ya. Tentunya yang utama nanti dalam proses pun sebelum likuidasi ataupun likuidasi adalah memegang polis yang utama. Nah, ini mungkin sebagai latar belakang Bapak Ibu semua. Kemudian terkait dengan pokok perubahan utama dari UU PPSK sendiri, dari UU P2SK sendiri ya, yang memang kurang lebih sudah 2 tahun ya. Namun ada beberapa yang belum dijalani dalam bentuk PP, mungkin dalam proses ya. Begitupun dengan ketentuan asuransi wajib dan lain sebagainya, belum ada PP yang terbit atau dalam kondisi mungkin dalam memasukkan ya RUU dan lain sebagainya, RPP dan sebagainya. Baik, ini mungkin kewenangan baru dari lembaga penjaminan eh, polis ya atau lembaga penjaminan simpanan ya LPS kini memiliki mandat untuk melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi ya yang memang notabene-nya eh, penjamin polis kira-kira seperti itu. Jadi inti utamanya adalah resolusi bagi perusahaan asuransi dan penjaminan polis. Kemudian di sisi lain juga bagaimana nanti pengaturan pengambil alihan hak pemegang saham ya tentunya dalam ruang lingkup proses resolusi. Apakah memang LPS bisa mengambil alih hak dan kewenangan pemegang saham bagi perusahaan yang memang sudah dinyatakan likuidasi ya ataupun pada saat memang sudah dinyatakan dicabut izinnya oleh OJK. Di sini artinya adalah intervensi resolusi dan melindungi stabilitas keuangan secara umum gitu ya. Pokok perubahan utama dari UU PPSK ini mengenai kewenangan LPS. Nah, tentunya mungkin ada beberapa regulasi yang terkait dan juga berdampak. Ya, ada ULPS itu sendiri, ya mungkin dan turunannya. Ada Otoritas Jasa Keuangan, OJK, perasuransian sendiri, dan PPSK sendiri. Dan mungkin turunannya seperti PP dan POJK lainnya. Tentu eh, tujuan utama adalah perlindungan konsumen. Tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal. Dan menjaga stabilitas sistem keuangan itu merupakan aspek program penjaminan polis. Nah, ini mungkin ruang lingkup penjaminan polis yang insya Allah akan berlaku di 2028 ya. Apakah PP-nya ataupun ya RUU perubahan P2SK ini mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder, kira-kira seperti itu, terutama dari sisi perlindungan konsumen. Nah, fokusnya ke bagaimana sih resolusi asuransi itu oleh LPS ya eh, di termaktub di pasal 5 butir 5 tentunya ada tugas LPS di UU PPSK itu mengenai rancangannya gitu ya merumuskan menetapkan dan implementasi persiapan serta kebijakan resolusi. Jadi tentunya masukan-masukan dari pengamat dan pakar ya bagaimana nanti implementasi dan penetapannya itu sangat ditunggu oleh LPS gitu ya dan eh, tentunya mungkin melalui wadah-wadah asosiasi ataupun eh, NGO ya ataupun komunitas kita bisa menyuarakan ya. Nah, ini tentunya ada 3 inti yang memang LPS ini bertugas untuk menyehatkan perusahaan asuransi bermasalah ya dalam resolusi ini. Pertama, penilaian penyelamatan, bagaimana menentukan kelayakan intervensi dan kebijakan dan penerapannya gitu ya.
Kemudian ada restrukturisasi usaha, bagaimana nanti perbaikan kondisi keuangan ya pasca ya dicabut izinnya oleh OJK, ya apakah ada option lain ya seperti mencari investor ataupun indikasi MA ya, merger dan acquisition, ataupun metode lain seperti strategic partnership ya dan lain sebagainya dalam mekanisme mungkin bisa ya ambil alih akuisisi ataupun memang imbreng memang selaku dari segi BUMN holding gitu ya dan lain sebagainya. Dan tentunya juga ada pengalihan portofolio polis ya, bagaimana portofolio transfer dalam hal ini ke perusahaan asuransi yang sehat ya. Apakah dikaji lagi apakah setelah ditransfer polis gitu ya, perusahaan yang ditransfer ini yang menerima portofolio ini menjadi sehat juga. Itu perlu dikaji juga gitu ya. Tentunya eh, komitmen gitu ya, due diligence-nya sangat-sangat penting di sini gitu ya. Seperti kita pun dalam fase penggabungan Danantara itu eh, memperhatikan kajian-kajian yang penting terkait dengan merger and acquisition termasuk di dalamnya holding gitu ya. Baik, ini tentu ada dampak bahwasanya jika resolusi tidak berhasil, ya maka mungkin proses likuidasi akan dijalankan gitu ya oleh tim likuidator yang ditunjuk ya. Tentunya bagaimana nanti pembayaran klaim polis yang masih outstanding ataupun ada polis yang masih on risk ya, bagaimana refundnya atau mungkin transfer portofolio dan lain sebagainya, itu perlu diatur lebih dalam ya terkait dengan kondisi dampak resolusi tidak berhasil ini. Oke, baik, ini lebih umum ya bagaimana peran penting LPS dalam menjamin polis. Ya, tentunya ada iuran premi dan untuk dana penjaminannya, apakah memang diambil dari premi karena porsinya sudah sangat em, kecil gitu ya. Karena kita ada porsi reas juga di situ ya, porsi OPEC, marginnya pun tipis, apalagi ada ketentuan ya biaya akuisisi dan lain sebagainya. Tentunya dengan limit yang memang kemarin isunya adalah sampai dengan 500 juta untuk produk-produk sederhana ya. Kalau dalam asuransi kerugian mungkin ada asuransi kebakaran, kecelakaan diri, ya asuransi kendaraan bermotor yang memang ditujukan untuk khayalak ramai. Begitupun juga asuransi jiwa. Asuransi jiwa mungkin seperti term life ya, apakah endowment dengan limit dan sebagainya, yang apapun itu seperti mungkin yang berinvestasi ya, dalam hal ini mungkin Pak Edi ya, seperti usulan Pak Freddy ya, waktu itu mungkin di DPR ataupun dibicara dengan wartawan kalau tidak salah ya, ataupun dengan limit tertentu ya, bagaimana mungkin merumuskan yang terbaik kira-kira seperti itu. Begitupun di syariahnya, apakah diambil dari dana tabaru ya ataupun dari dana ujrah. Nah, ini perumusan ini tentunya banyak masukan dan penelitian-penelitian lebih lanjut ya, bahkan LPS sendiri hampir tiap tahun menyelenggarakan penelitian ataupun kontes penelitian bersama akademisi ya dan praktisi ya setiap tahunnya untuk merumuskan kebijakan terbaik, kira-kira seperti itu. Dan lainnya mungkin menetapkan syarat dan prosedur klaim polis ya seperti apa, karena kita juga ada mekanisme REAS sebelumnya, pastinya REAS sudah mensupport terkait dengan portofolio proporsionalnya mungkin atau proporsi eh, kondisi-kondisi non proporsional gitu ya, porsi mekanisme program reasnya atau seperti apa, tentu itu berlaku dulu sebelum adanya eh, proses penyerahan manfaat polis yang outstanding dan begitupun juga refund premi dan lain sebagainya. Ya tentunya ini ada edukasi dan solusi program kepada masyarakat. Ini masih sangat minim saya rasa. Yang perlu dilakukan mungkin nanti LPS sebagai perannya. Baik Bapak Ibu, ini saya coba membandingkan dari beberapa negara LPS ini mengadopsi beberapa model ya. Bagaimana praktiknya dengan praktiknya secara global. Ya apakah memang
sudah ada konsep resolusi di perbandingan negara lain gitu ya sebelum proses likuidasi. Ya, tentunya ini menuntut mitigasi risiko yang sangat ketat. Kalau kita melihat di sini ada di Inggris ada Financial Services Compensation Scheme, ya. Itu tentunya fungsi utamanya memberikan kompensasi kepada nasabah, termasuk memegang polis asuransi jika perusahaan gagal membayar kewajibannya. Ya, tentunya kewenangan ini di FSCS ini tidak melakukan resolusi atau penyelamatan perusahaan, tapi jika perusahaan bangkrut, FCS ini mengganti sebagian atau seluruh klaim nasabah ya secara langsung seperti itu. Contohnya memang FSCS ini membayar hingga 100% klaim asuransi jiwa dan kesehatan ya sebagai contoh. Namun model FSCS ini mendukung penjaminan polis tapi tidak memiliki fungsi resolusi yang diusulkan untuk LPS. Jadi tidak ada resolusi seperti itu. Jadi langsung proses likuidasi dan proses pencairan bagi pemegang polis. Kalau kita melihat lagi di sebelah ada Kanada ya, Asuris ya. Jadi fungsi organisasi nirlaba yang menjamin manfaat polis asuransi jiwa bila perusahaan gagal melakukan kewajibannya, pembayaran klaim dan lainnya. Ya tentunya ini ada beberapa stake ya, fokus tentunya bagi perlindungan pemegang polis. Jadi ada beberapa stake dalam hal pergantian sebenarnya berdasarkan persentase kalau tidak salah yang dilakukan oleh Asuris. Asuris ini tidak melakukan resolusi atau penyelamatan langsung. Jika ada perusahaan gagal, regulator dalam hal ini di Australia itu ada namanya OSFI ya, Office of the Superintendent of Financial Institution namanya. Jadi dia akan mencari perusahaan lain untuk mengambil alih portofolio nasabah. Sementara asurisnya sendiri itu memastikan pemegang polis tetap terlindungi. Nah, itu di Australia. Sorry di Kanada, asuris di Kanada. Nah, kalau kita melihat di Amerika Serikat, ya, ini ada namanya NOLHGA ya atau National Organization of Life and Health Insurance Guarantee Association USA. Dia tentunya tiap negara memiliki skema sendiri karena beberapa negara bagian tergantung dari wali kotanya atau pemimpinnya kira-kira gitu seperti itu. Jadi strukturnya kalau di Amerika ini dia memiliki guarantee fund di setiap negara bagian ya. Kalau NOLHGA sendiri ini adalah asosiasi yang mengkoordinasikan antar negara bagian pada saat perusahaan asuransi beroperasi di lintas wilayah, kira-kira seperti itu. Jadi koordinator. Nah, fungsinya membayar klaim polis hingga batas tertentu, lalu mengatur pengalihan polis ke perusahaan lain. Kaitannya dengan resolusi apa? Dia tidak melakukan resolusi secara aktif. Resolusi itu dilakukan oleh pengadilan atau regulator negara bagian itu sendiri masing-masing. Jadi kalau di Amerika Serikat contohnya mungkin ya dia menunjukkan model apa namanya desentralisasi gitu. Tentunya berlawanan dengan Indonesia yang memang terpusat ya di LPS seperti itu. Lalu bagaimana di Australia di APRA? Ya tentunya APRA fokus pada perencanaan resolusi dan juga mencegah kegagalan asuransi eh, secara proaktif. Jadi APRA ini mungkin regulator yang prudensial memiliki wewenang resolusi untuk bank dan juga perusahaan asuransi besar. APRA tidak memberikan jaminan polis secara langsung, namun dia memiliki resolution planning gitu ya atau perencanaan resolusi untuk mencegah kebangkrutan justru sebagai antisipasi gitu ya di depan. Ya, misalnya mengatur restrukturasi internal, lalu pengambilan alihan portofolio, ataupun administrasi secara sementara atau temporary. Nah, tentunya APRA menjadi contoh sebenarnya otoritas resolusi murni tanpa fungsi guarantor. Ya, sementara Indonesia sendiri kan melalui LPS menggabungkan keduanya, gitu ya, sebagai guarantor dan juga resolusi murni.
Nah, ini model LPS ya, keunggulannya di sebelah kanan slide ini. Oke, ya, LPS itu memegang dua fungsi, jadi mungkin bisa dikatakan unik ya. Dua fungsi sekaligus sebagai penjaminan polis dan penyelamatan resolusi ya, kalau memang peran fungsi resolusi itu dilakukan seperti itu. Dan juga pendekatan ini bisa lebih efektif untuk kasus-kasus seperti Jiwasraya karena ada opsi penyelamatan sebelum bangkrut total. Tapi ada ketentuannya ya, ya ketentuannya. eh Tentunya bisa jadi respon cepat, mengurangi fragmentasi, efektif dan tata kelola perusahaan. Kemudian juga dari segi apa namanya tantangan dan risiko pasti ada ya. Bagaimana nanti berdampak kepada beban fiskalnya, terus potensi moral hajat, dan tentu butuh check and balance yang kuat. Dan tentu dengan adanya pengawasan ketat dan batas tanggungan yang jelas dan tata kelola yang akuntabel bisa ditekankan sih ya tentunya dalam relevan dalam putusan MK yang nomor 59 tadi yang saya jelaskan di atas. Baik, ini implikasi pentingnya bahwasanya eh, model gabungan LPS menuntut pengamanan ketat ya, tentunya kapasitas finansial memadai dan tata kelola yang transparan untuk menghindari risiko yang sistemik dan moral hajat yang tinggi gitu ya, sesuai dengan amanat UU PPSK. Baik, slide terakhir. Oh, ini lesson learn. Bagaimana kasus gagalnya Jiwasraya memenuhi kewajiban polis ya, tentunya ini menyoroti kebutuhan proteksi pemegang polis, ya, kebutuhan tata kelola yang juga resolusi yang efektif, ya kalau diterapkan nanti di perannya LPS. Lalu kasus gagal bayar lainnya menjadi mungkin sebagai early warning gitu ya, sinyal tanggap cepat. eh dan juga mungkin ada ketentuan-ketentuannya gitu ya terkait dengan mungkin mekanisme transfer portofolio bisa lebih cepat, sistem penjaminan klaim yang andal dan lain sebagainya. Jadi tiga pilar pelajaran penting ini bisa disamari bahwa penanganan terorganisasi antara regulator dan LPS ya mungkin semakin harmonis, manajemen ekspektasi pemegang polis secara transparan dan audit tata kelola investasi untuk cegah risiko. Jadi untuk bisa dimasukkan nanti dalam ruang lingkup eh, perubahan atau rancangan UU PPSK yang baru. Oh, masih ada lagi ya. Ternyata ada juga dampak positif UU PPSK ya. Tentunya ini lebih ke perlindungan yang lebih kuat, proses likuidasi perusahaan jadi tertata, mengurangi risiko sistemik di sektor keuangan. Lalu juga ada harapan ke depan di industri bahwa industri asuransi bisa lebih sehat dan terpercaya gitu ya dengan adanya dukungan LPS atau LPP dalam hal ini nantinya bagaimana sebagai bank, industri bank ya, industri mungkin yang bisa dikatakan strata satu ya, atau segmen pertama gitu di Indonesia, kira-kira seperti itu di industri keuangan. Tentunya udah pernah mengenai kasus yang pertama ya, kasus pengalaman yang menjadi kuat kira-kira di 98 ya, dan mungkin di 2008. Tentunya juga akan meningkatkan kepercayaan publik yang berkelanjutan. Ya, dan terjadi sinergi OJK dan LPS baik itu dari resolusi dan likuidasi maupun pengawasan dan pendidikan ya dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bu Moderator dan Bapak Ibu semua. Ini pandangan saya aja bagaimana kita bisa menyehatkan asuransi dalam proses likuidasi bahkan sebelum proses likuidasi atau antara izin pencabutan menuju ke proses likuidasi kira-kira seperti itu. Apakah dimungkinkan? Dan kalau dimungkinkan apakah bisa sehat? Nah, itu menjadi pertanyaan kita nantinya. Terima kasih. Mungkin kita bisa nanti diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyudin Rahman, founder yang Indonesia Profesional. Next, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber berikutnya, Sang Suhu Asuransi. Kami persilakan Pak Freddy Pilor. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator. Selamat malam teman-teman semua. Sebentar saya coba izin share screen ya. Eh, Bentar, di mana materi saya?
Di sini kah? Bentar. Oke. Bentar. Sudah terbuka ya. Sebentar, di mana tadi dia? Oke. Jadi inti poinnya saya ingin coba menyampaikan bahwasannya apa ya? Eh ini dia. Tapi sorry ini kelihatannya belum saya update ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya coba buka ya. Oke. Jadi ini standar sudah lihat ya Bu ya. Mohon maaf ya. Ya, Sudah sudah melihat kelihatan, ya, Pak. sudah melihat ya, baik Ya. ya. Jadi sebelum saya menyampaikan masalah ini, ya, saya ingin coba apa ya, membuka sebuah lembaran-lembaran baru. Ya, kita tidak langsung ujuk-ujuk ke sini ya. Kita coba melihat latar belakang mengapa MK ataupun siapapun pihak itu membuat PPSK dan kemudian mengamanatkan adanya lembaga penjamin polis ya. Kemudian ternyata OJK mengusulkan selain penjamin polis juga LPS diberikan tanda petik suatu tugas yang cukup baik, resolusi. Ya, itu yang saya lihat ya. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan waktu saya selama hampir 4 dekade di industri perasuransian, selama ini mohon maaf ya, Biro Perasuransian Bapak PLK pada waktu itu kemudian dilanjutkan oleh OJK ya. Kalau ada suatu perusahaan yang tanda petik bermasalah ya, membahayakan konsumen, itu tidak diumumkan kepada publik ya. Mereka hanya menyampaikan ada 6 perusahaan asuransi yang tanda petik dalam pengawasan, dalam suatu penyelidikan segala macam ya. Itu masyarakat luas tidak diberitahukan. Tiba-tiba ujuk-ujuk dicabut izinnya ya. Jadi dalam rentang waktu menyampaikan ada informasi bahwa perusahaan asuransi sedang diberi masalah dan sampai pencabutan, berarti apa? Ini mohon maaf, kelihatannya membuka ruang lebih jauh, semakin banyaknya korban yang masuk ke dalam industri apa perusahaan tersebut ya. Contoh saja ya, Jiwasraya. Apakah kasus Jiwasraya ini tidak diketahui oleh OJK semenjak OJK ada? Saya percaya, saya yakin-yakinnya OJK itu pintar-pintar semua, paham betul bahwa Jiwasraya sudah bermasalah jauh-jauh hari, ya. Tapi kemudian, ini mohon maaf, ini saya punya pendugaan, Biro Perasuransian pada waktu itu mengizinkan, memberikan izin untuk membuat suatu produk ditawarkan kepada publik yang tanda petik berbahaya buat masyarakat luas. Alhasil makin banyak korban masuk ke lubang Jiwasraya. Dan kemudian setelah OJK ada tahun 2013, ya, apakah OJK tidak tahu bahwa Jiwasraya ini sudah punya suatu penyakit yang sangat-sangat besar, berat, dan tidak bisa diobati? Ya, dan makin banyak lagi korban masuk ke sana. Tidak diumumkan. Ya. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang saya pikir perlu secara terbuka transparan bahwasannya kalau regulator sudah punya informasi yang berbahaya buat masyarakat luas, sebaiknya di PKU-kan atau diinformasikan. Ya, jadi tidak masih menjual produk-produk tersebut semakin banyak korban yang masuk ke sana. Oke, ya. Kemudian mengenai warna arta, apakah OJK tidak paham tentang permasalahan warna arta jauh-jauh hari? Apakah BOD, BOC, pemegang saham warna arta jauh lebih pintar ya ataupun membohongi, mendustai regulator sehingga regulator tiba-tiba tidak tahu, kemudian tiba-tiba rumahnya warna arta sudah kebakaran, makin banyak korban di situ mati. Begitu juga dengan Kresna Life ya. Jadi ini yang saya pikir coba kita lihat ya, sebelum sampai likuidasi, apa kriteria suatu perusahaan tersebut harus di warning, ada peringatan. Apa? RBC kah? Keuangan apakah? Ada instrumen-instrumen yang katakanlah mesti perlu menjadi suatu kriteria tertentu sebelum resolusi ya, sebelum resolusi. Jadi ada suatu warning ya, habis itu kemudian resolusi baru likuidasi. Itu ada tahapan-tahapan yang mesti terbuka. Ini saya khawatir
Ini menjadi suatu beban yang besar bagi industri perasuransian juga ya. Bank sudah dibebankan oleh LPS ya, dan kemudian LPS menjadi suatu lembaga yang sangat-sangat kaya ya. Preminya pun juga antara premi perbankan dengan klaim perbankan itu masih lebih banyak, dan kemudian tanda petik ya LPS menjadi profit center ya, suatu institusi yang sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan. Dan kemudian biayanya mungkin sangat besar ya. Saya lihat dia punya fasilitas LPS wow ya, sama mungkin dengan OJK. Dan kemudian kalau ada kelebihan anggaran, kelebihan surplus, itu masuk ke kas negara ya. Saya pikir, saya nggak tahu juga apakah ini para birokrat ingin mencoba mencari dana lagi dari industri perasuransian ya, kemudian masuk ke LPS, dan kemudian LPS membebankan premi kepada industri perasuransian, dan kemudian mereka dapat profit margin, dan kemudian masuk kas negara ya. Nah, oke. Kemudian kembali tadi ya, mengapa PPSK mensyaratkan adanya suatu program penjaminan polis? Kenapa? Kita lihat ya. Karena begitu maraknya, banyaknya gagal kasus bayar ya, dari beberapa perusahaan asuransi jiwa ya. Jadi asuransi jiwa nih, coba digarisbawahi, asuransi jiwa, Jiwasraya, Wana Arta, Kresna Life, kemudian AJB Bumi Putra, dan berbagai macam kasus-kasus mis-selling unit link di 3 perusahaan asuransi joint venture terbesar. Nah, ini timbul prakarsa untuk membuat program penjaminan polis jiwa, ya, garis bawah jiwa. Jadi sebelum katakanlah kita membahas segala macam tetek bengek mengenai bagaimana aturan tersebut, kita perlu melihat latar belakang ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kita lihat di asuransi umum ya, adanya perusahaan-perusahaan yang bangkrut, misalnya apa, Himalaya, MAA, Asuransi Raya, dan beberapa asuransi umum yang lain ya. Dan kemudian apakah mereka asuransi umum meninggalkan suatu beban ekonomi kepada masyarakat umum yang begitu besar? Saya tidak dengar itu ya, tidak ada beritanya. Tapi kemudian sebelum bangkrut, apakah ada pengumuman dari regulator bahwa hey, hati-hati masyarakat luas, asuransi ini sedang bermasalah, tolong jangan beli ya, diamankan. Ini protek masyarakat atau protek pemegang saham? Saya tidak tahu juga. Ya. Nah, jadi kembali lagi, regulator tidak menginformasikan terkait dengan berbahayanya industri perasuransian yang sedang mau menuju kebangkrutan. Oke. Nah, kemudian saya ingin coba membahas sebelum ke resolusi ya. Kita semua tahu bahwasannya OJK punya suatu kewenangan untuk mengambil alih perusahaan asuransi dan menempatkan ataupun menunjuk pengelola statuter ya, PS ya. Dan ini suatu pengalaman yang pahit di AJB Bumi Putra 1912 ya. OJK menunjuk PS mungkin sudah 2 apa 3 kali, tapi ternyata apa? Gagal. Dan bukannya makin membaik kondisi AJB Bumi Putra, malah semakin terpuruk, semakin hancur, semakin tidak punya kemampuan. Dari dia punya aset yang tersisa berapa pada waktu sebelum diambil PS, kemudian setelah ada PS sampai kemudian ke sana lebih hancur lagi. Dan kemudian ada timbul kasus apa? Adanya perusahaan baru yang evergreen ataupun Bineka Life yang rencana mau mengakuisisi Bumi Putra dan segala macam. Ini saya pikir suatu, mohon maaf ya, suatu aib yang perlu kita pelajari, yang kita perlu ketahui ya. Adanya suatu, mohon maaf ya, saya mengindikasikan ada suatu permainan di situ ya. Jadi PS gagal, lantas apa tanggung jawab moral daripada PS dan yang menunjuk PS tersebut? Tidak ada ya. Nah, kemudian jadi ini mesti ada 2 lembaga ya, OJK dan LPS ya, OJK dan LPS. Kalau kata misalnya mau dibuat tadi lembaga penjamin polis yang dibawahi ataupun yang akan dikerjakan oleh LPS ya, pertama kali saya ingin coba apa ya, sampaikan ya, bahwasannya harus ada
suatu garis tegak lurus ya antara OJK dan LPS, apa yang menjadi kewajiban tugas OJK dan apa yang menjadi tugas kewajiban LPS. Jangan sampai tumpang tindih ataupun juga mungkin ada suatu pekerjaan yang mereka bersama-sama kerjakan ya. Tentu untuk yang memahami karena laporan keuangan perusahaan asuransi ataupun seluruh perusahaan perasuransian dilaporkan kepada OJK sehingga OJK lah yang wajib ya, wajib, garis bawahi lagi, memahami, mengetahui apakah sebuah perusahaan asuransi tersebut sedang bermasalah atau tidak. Ya. Dan di situ banyak indikator-indikator keuangan yang mestinya dipahami oleh kita punya regulator. Dan kemudian tahapan mana? Kalau tadi dibilang sebelum resolusi ada suatu warning, early warning system. Itu apa kriterianya? Mesti dijelaskan, mesti ditegaskan dalam PP ataupun regulasi yang ada. Ya, supaya apa? Supaya, mohon maaf ya, pemegang saham perusahaan asuransi pun juga tahu. Ya, jangan sampai tiba-tiba ujuk-ujuk diambil alih. Kan kayak preman aja. Ya, tidak boleh demikian. Ya, jadi mesti ada kriteria yang jelas terbuka secara umum ya. Supaya pemegang saham pun juga paham ya. Tuh. Kemudian sekali lagi saya tidak setuju program penjaminan polis ini diberlakukan untuk asuransi umum. Ya, saya tidak setuju. Karena yang bermasalah saat ini adalah asuransi jiwa, khususnya yang polis-polis mengandung investasi. Jadi, kalau yang bermasalah, kalau yang katakanlah mengapa undang-undang PPSK ini timbul, mengapa program penjaminan polis ini timbul karena tadi banyak masalah di asuransi jiwa, khususnya PAID, mengapa asuransi umum tersebut dilibatkan juga? Ini, mohon maaf, dampak ya terhadap industri asuransi secara umum ya, dengan beban tambahan premi tadi untuk yang kita bayarkan ke LPS ya, seperti yang tadi Mas Wedin sampaikan, ini kontraproduktif ya. Saat ini saja kita punya tingkat inklusi ataupun penetrasi tepatnya itu masih di bawah 3%. Ya. Bagaimana kita bisa menimbulkan kepercayaan publik? Apakah program penjaminan polis ini menjadi suatu alat untuk memberikan kepercayaan publik? Saya bilang tidak. Ya, tidak. Ya. Kenapa? Karena tadi hanya polis-polis yang tidak mengandung investasi yang mau dijamin. Berarti mungkin term life, kemudian apa lagi? Mungkin asuransi umum kesehatan. Jadi yang mengandung investasi kayak whole life, kayak unit link, ya kayak itu kan GS plan segala macam itu kan itu endowment kan, itu tidak dijamin. Jadi kalau misalnya tidak dijamin maka artinya apa? Bukan itu yang dimaui oleh masyarakat luas. Ya, kemudian beban premi lagi ya. Saat ini saja industri perasuransian masih ngos-ngosan ya, ingin coba mencari tambahan ya, kemudian ingin coba meningkatkan pendapatan. Tapi kemudian mau meningkatkan kepercayaan. Itu bukan jawabannya. Meningkatkan kepercayaan adalah pertama apa? Mungkin pelayanan klaim yang bagus. Ya, komplain centernya mesti tingkatkan. Apalagi pemasaran yang mesti transparan, tidak boleh kita menyembunyikan fakta segala macam. Banyak. Jadi lebih di muka itu, bukan di LPS-nya bukan, tapi di depannya itu. Yang selama ini saat ini mohon maaf ya, tidak dilakukan atau mungkin sangat jarang dilakukan oleh industri perasuransian. Coba teman-teman lihat. Perusahaan asuransi mana yang melakukan edukasi secara konsisten? Perusahaan asuransi mana yang melaporkan berapa banyak komplain yang diterima selama setahun dan bagaimana mereka punya penyelesaian? Ya, berapa banyak klaim yang dibayarkan? Tingkat kepuasan nasabah terhadap klaim mereka bagaimana? Ya, selama ini kan indikator-indikator keuangan saja, bukan kepuasan nasabah yang diukur oleh teman-teman yang kasih award tersebut kan? Jadi kembali lagi, premi ini akan membebani industri perasuransian. Kemudian kalau Anda tahu seperti kita nih kan tadi Mas Wadin sampaikan, kita punya unsur premi itu ada 5 ya. Pertama pure risk, loss ratio, kemudian biaya akuisisi, kemudian overhead, kemudian profit margin, kemudian ada namanya error omission ataupun others ya. Tambah lagi biaya LPS ya. Nah, ini berarti apa? Membebani konsumen. Ya, kalau kata tidak membebani konsumen berarti apa? Makan profit marginnya industri perasuransian. Seperti Anda tahu, kalau katakanlah misal kita
di asuransi. Kalau kita nggak klaim, ya kita nggak melakukan klaim, maka premi tahun depan kita akan mengalami penurunan, ya mengalami penurunan. Kita kasih no claim diskon segala macam. Saya nggak tahu nanti LPS nih, premi asuransinya apakah tiap tahun naik atau tidak? Mestinya. Kalau ternyata premi yang dibayarkan ke LPS misalnya 1 juta, ya, yang diklaim 100.000, ya, maka apa? Dia cuma 10% ya, berarti kan? Berarti apa? Premi tahun depan mesti lebih turun, lebih rendah. Tapi nggak tahu bagaimana nanti LPS menghitung premi ya, karena terus saja menghitung premi perusahaan asuransi pun juga nggak gampang ya. Klasifikasi perusahaan asuransi sebutkan banyak sekali kelas-kelasnya. Ada yang perusahaan asuransi yang mohon maaf joint venture sangat-sangat qualified, asuransi nasional yang kayak begini yang sangat-sangat tidak qualified, ada perusahaan-perusahaan asuransi yang mohon maaf botol ya. Jadi bagaimana menghitung premi? Ya, ini pun juga sangat banyak sekali. Apakah diklasifikasi? Kemudian apakah berdasarkan premi? Apakah berdasarkan performance? Ya, atau berdasarkan apa? Kualifikasi manajemen itu gimana? Ini tidak bisa pukul rata. Ya, kalau pukul rata berarti sama aja kita kayak apa orang yang nggak tahu menghitung ya. Berarti orang yang perusahaan asuransi yang bagus disamaratakan dengan perusahaan asuransi yang dodol. Ya, tidak benar juga. Ya, jadi banyak hal yang katakanlah kita perlu kita perlu kaji lebih jauh ya. Kemudian misalnya sampai diajukan. Jadi yang menetapkan itu mau resolusi ataupun wordingnya itu disebut OJK. Kemudian setelah itu OJK LPS mesti libatkan juga pada saat sudah mulai ada tanda-tanda lampu kuning supaya mereka langsung sama-sama gabung, lihat lagi kriterianya betul apa enggak, disepakati sebelum baru ditetapkan resolusi. Nah, untuk resolusi ini saya coba sarankan ataupun saya berikan satu input ya. Jangan cuma LPS saja. Ya. Jadi mestinya pemegang saham existing juga dilibatkan. Ya, karena bagaimanapun juga mereka pun juga tidak mau perusahaan ini bangkrut kecuali memang pemegang sahamnya penjahat semua kayak Wana Arta dan beberapa teman-teman yang lainnya. Tapi kalau pada umumnya ya mereka tuh ingin bahwa mereka tetap ada di situ. Jadi pemegang saham existing kemudian LPS dan OJK mungkin ya, tapi kalau OJK dia tapi pada waktu resolusi mestinya sudah LPS. Kemudian apa lagi? Ada tim expert. Tim expert ini adalah dari industri, sifatnya ad hoc, ya, yang mereka mengawasi, yang membantu secara sebagai juru bicara di publik. Karena saat ini kita sudah tidak percaya lagi orang-orang birokrat, ya. Mereka tuh soal mohon maaf manis di depan, pahit di belakang, ya. Dan mereka cuman normatif, semuanya bunga-bunga saja, ya. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu dikaji dan saya tidak perlu sampaikan, silakan dibaca sendiri. Semuanya saya sudah jelaskan tadi di awal ya. Pertama deteksi dini dan intervensi oleh OJK, kemudian penetapan status resolusi dan serah terima ke LPS, kemudian langkah penyelatan oleh LPS ya, pemegang saham itu restrukturisasi merger atau investor baru ya, yang selama ini mungkin sudah dilakukan oleh OJK dengan beberapa perusahaan asuransi. Tapi saya nggak tahu ya, apakah ini terbuka apa tidak. Selama ini saya lihat tidak terbuka. Misalnya ada suatu perusahaan asuransi yang katanya sedang goyang ataupun sudah bermasalah, pasti mereka panggil pemegang sahamnya dan kemudian diajak untuk diskusi, kemudian dicarikan pemegang saham lain ataupun investor baru. Saya pikir sudah pernah ada, saya pikir. Tapi itu hanya dibicarakan di kamar dalam, ya, tidak terbuka untuk umum ya. Tapi kalau ini sudah resolusi di oleh LPS, mesti terbuka secara umum ya, tidak boleh lagi umpet-umpetan. Tapi kalau umpet-umpetan lagi, bisa saja akhirnya ini menjadi jadi ladang buat mereka yang untuk mereka making money, bikin cuan, ya. Saya khawatir kasihan masyarakat luas. Nah, kembali lagi, ini tujuannya untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri asuransian. Caranya terbuka dan kemudian semua polis-polis yang mengandung investasi juga dijamin, bukan hanya polis-polis yang asuransi umum yang sebetulnya tidak ada masalah, ya. Tapi kembali lagi, semua yang ada di sana, mohon maaf, punya kepentingan tertentu, ya, termasuk anggota DPR pun juga pasti punya kepentingan, ya. Karena tidak punya kepentingan, pasti mereka tidak akan buat ini. Ya, jadi sekali lagi, ini perlu dibicarakan, perlu didiskusikan lebih jauh, dan tidak semata-mata cuma 1-2 hari ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang dari industri perasuransian pun juga diundang oleh LPS terkait bicara mengenai hal ini. Jangan sampai, mohon maaf, LPS
OJK membuat aturan yang mereka tidak paham industrinya, ya. Dan kemudian atau mengundang teman-teman yang hanya yes Pak, yes ma'am, tidak berani ngomong apa adanya untuk industri perasuransian. Kenapa? Karena mereka ingin dibilang anak manis di depan para birokrat tersebut. Ya, jadi sekali lagi itu mohon maaf bila mana memang ada yang kurang segala macam, tapi saya tidak punya nothing tulus buat saya tidak punya suatu kepentingan apapun. Saya mencintai industri perasuransian ini dengan sepenuh hati. Ya, semoga kita semua pun juga punya suatu niat yang baik, meninggalkan sesuatu yang berharga buat industri perasuransian sebelum kita semuanya selesai di bumi ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Ya, makasih Pak Freddy atas pemaparan yang lugas, eksplisit, eh, bernas sekali. Thank you banget atas benar-benar kajian online-nya valuable banget dari kedua narasumber kita. Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kita untuk berdiskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan opini atau pertanyaan, boleh langsung open mic. Bisa langsung ditujukan kepada salah satu narasumber atau bisa juga keduanya. Bebas saja karena kita bisa mendiskusikan dari materi kedua narasumber maupun materi lain yang masih relevan dengan topik kita malam ini. Baik, dari Bapak Ibu dipersilakan untuk raise up concern-nya, sharing opini, pandangan, dipersilakan. Boleh saya sampaikan, Bu. Saya Mangga, opini. silakan. Adrianto saya. Iya, Pak Andrianto. Saya sangat setuju dengan Pak Freddy Vilor. Emang itu kenyataan di lapangan seperti itu, dan saya sebagai nasabah ya. Saya kan investor nih, Bu. Ya. Nah, itu banyak pengalaman yang aneh-aneh di industri kita itu, khususnya mohon maaf yang tadi disebutin sama Pak Freddy itu benar. Sampai apa yang dilakukan oleh yang berwenang aja udah nggak benar. Itu melindungi perusahaan, bukan melindungi nasabah. Nah, itu nanti apakah LPS itu seperti itu lagi? Percuma. Ya kan? Yang hanya memperkaya buat membayar gaji orang tinggi-tinggi, tapi memperkaya profit. Tapi ternyata emang yang bermasalah itu perusahaan asuransi jiwa yang bukan menjual unit link, yang menjual produk-produk yang bukan investasi, yang seperti deposito. Waktu itu saya kena di Kresna, Bu. Tadinya kalau OJK nggak ikut campur, itu uang kembali tuh, Bu. Karena si Michaelnya udah berjanji, Bu, mau kembalikan. Ya kan, tapi udah dikembaliin udah berapa persen. Saya udah mau dapat tuh lagi sebagian. Tapi kemarin waktu yang 100 juta semua udah dikembalikan. Tuh, itu bermasalah, emang permainan jadinya. Jadi sekarang kalau dia bikin kurator itu berkantor di kantornya dia sendiri yang di Kuningan, yang di itu CBD. Jadi bohong itu semuanya, permainan. Jadi gimana itu kita bisa percaya kalau itu aja nggak ditindak, apalagi yang nanti beginian cuma memperkaya sesuatu institusi, iya kan? Nah, itu saya setuju dengan Pak Freddy. Bukan arti kita vokal, tapi kita berani memberikan pendapat yang benar, ya kan? Apa yang mau ditanggung? Emang asuransi umum saya setuju nggak perlu ditanggung karena ada reasuransi, ya kan? Nah, sekarang yang bermasalah unit link, emang itu digerus sama prosesnya karena harga turun naik di pasar modal. Nah, udah gitu alatnya nggak ada lagi kalau mau switching. Apa sekarang katanya produk nggak boleh di switching? Aku dengar, tapi nggak tahu ya persisnya. Kalau nggak di switching, kalau orang pilih cash fund, ya mampus itu duit habis terus, dipotongin biaya. Kalau begitu, produk itu stop aja, jangan dijual, nggak boleh. OJK seharusnya ngerti itu produk, karena itu akan menggerus duit orang. Kasihan orang. Nah, itu nggak ada perlindungan namanya. Cuman ngasih izin, saya nggak tahu izin itu bisa keluar. Padahal ngerti produk apa enggak. Ya kan? Kasihan masyarakat, nggak tahu apa-apa. Apalagi masih ada perusahaan yang jual yang ngasih bunga 8%, 6%, 7%. Saya juga bingung investasi di mana gitu. Iya kan? Dia bisa untung. Jangan-jangan diputar-putar
Kalau dia nggak mampu, duit orang juga hilang lagi. Nah, itu yang menjadi perhatian. Apakah nggak dikontrol gitu sama yang berwenang? Bunga nggak boleh tinggi-tinggi loh. Sekarang lihat aja, ada yang 8%, apalagi yang miliaran. Wah, nggak takut, aku aja takut itu seperti itu sekarang. Pengalaman gitu. Nah, ini kita berbagi pengalaman. Kalau mengenai ini, saya sih sebenarnya ada 10 pertanyaan, tapi saya nggak akan ya, karena waktunya ya. Saya punya pertanyaan sih sebenarnya, tapi nggak perlu saya tanya lah. Boleh dilontarkan 1-2, Pak? Oh, 2 aja ya. Nah, Ya. mengenai program penjaminan polis oleh LPS, bagaimana mekanisme definisi polis yang dijamin? Karena harus tahu yang mana yang boleh dijamin, batas maksimal penjaminan berapa, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi premi. Tadi sudah dibicarakan ya sama pembicara. Tata kelola perusahaan asuransi, siapa yang kontrol tata kelolanya? Kalau dia bandit, emang dia mau ngambilin duit orang, dia jebak. Nah, itu di Kresna waktu itu 7 triliun loh diambil semuanya. Terus maupun kepercayaan pemegang polis. Sekarang pemegang polis percaya nggak sih sama asuransi? Ya yang percaya yang orang yang nggak ngerti aja. Kalau aku sudah nggak percaya lagi. Karena aku kan orang asuransi. Yang tahu seluk-beluk di dalam perusahaan asuransi. Karena saya pernah menjadi manajemen di salah satu perusahaan. Itu satu, Bu ya. Kedua ya. Ya. Bagaimana Undang-Undang PPSK memperkuat perlindungan konsumen dalam industri asuransi, khususnya dalam hal transparansi produk. Waktu produk dijual itu harus transparansi, kayak unit link, single premium dengan jaminan pengembalian, pengelolaan dana investasi dan monitoring solvabilitas. Kalau itu udah nggak benar, pihak berwenang itu harus menempatkan PS. Semua tanda tangan, uang keluar, uang masuk mesti dikontrol, udah kuncinya. Jangan sampai dibawa kabur lagi duitnya. Yang seperti Pak Freddy bilang, nggak diumumkan, nggak dikasih tahu, produk masih dijual. Ya bukannya uang orang gali lubang tutup lubang. Seperti waktu itu Kresna mau minta izin, terus di stop, dia nggak mau bayar lagi. Kalau nggak dia gali lubang tutup lubang. Saya pernah datengin ke itu kurator, nggak tahu kuratornya kantornya di situ. Terus mau ketemu nggak boleh, mana kuratornya? Nggak terbuka jadinya, full disclosure-nya nggak ada, ya. Itu aja nggak ada yang ngontrol. Padahal kita punya orang yang berwenang. Dia lebih bela perusahaan daripada bela masyarakat. Padahal masyarakat itu ada paguyupannya kayak nggak ada artinya. Kasihan orang teriak-teriak, tapi uang nggak kembali, nangis loh. Ada orang tua udah nggak bisa apa-apa, katanya mau dikembalikan, tapi nggak dikembalikan. 1 miliar. Ada yang mati, Teman Pak. saya agen 500 miliar loh. Ada yang mati, Pak. Oh iya, nggak tega itu seperti itu. Mati. Malah Michaelnya bebas, Pak. Si Apuinya masih nggak tahu di penjara apa enggak. Direktur dirutnya. Wah, dulu saya masih dia baik, aku masuk ke situ tuh ngobrol-ngobrol. Saya pikir itu perusahaan baik karena dia juga orang pasar modal ya. Dia punya surat berharga, dia kan A3 semua tuh, bagus-bagus. Tapi ternyata ya semua bohong. Termasuk semua uangnya dibawa kabur dari berapa perusahaan. Saya datang ke kantornya bagus di Kuningan, di CBD. Nah, sekarang gedungnya itu bukan dia punya katanya, mau disita nggak bisa. Nah, udah telat. Ya seperti itulah kejadian itu sangat tragis lah, kasihan orang jadi jebakan Batman semua. Uang nama perusahaan seolah-olah memberi perlindungan dan manfaat, tapi kenyataannya menipu semuanya. Iya kan? Ya saya sih bisa ngomong ada buktinya kok. Iya kan? Nah itulah. Makanya kalau bikin undang-undang, nasabah yang sakit tuh, yang pernah dikecewakan, disuruh ikut partisipasi bikin undang-undang sebagai wakil masyarakat. Jangan OJK yang jadi wakil tapi dia gak ngerti. Dia gak punya uang yang dimakan sama perusahaan kan. Gak pernah sakit kan dia. Nah seperti itulah. Jadi semua undang-undang kita bagus, tapi pelaksanaan actionnya nggak bagus. Semuanya banyak asosiasi seharusnya melindungi perusahaan, tapi dia kerjain agen. Apa? Asosiasi itu mestinya kalau asosiasi perusahaan harusnya dia ke perusahaan, jangan ngambil bisnis lain lah, keagenan, jual sertifikat. Ya udah nggak benar, mesti berikanlah ke lembaga pendidikan gitu.
ya kan? Jangan serakah. Ngurus perusahaan aja dia nggak bisa, ditanya, misal AJI, mana dia ngurus Pak Adrian, ini itu, out of topic Pak Adrian. ya kan? Nah, oke, 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 sorry, ya. Nah, jadi Ya, maksud saya tuh, aku kan juga mau ngelapor ke siapa? Aku sih ikutin aja jalannya proses itu. Kita capek-capek juga ngapain? Saya juga sebagai orang investor, saya juga pernah menang 1 miliar 2 miliar, tapi skala 1 miliar itu ya aku anggap nggak masalah kan, nggak sakit kepala, nggak jantungan, ya kan? Aku main di properti juga untung, nah, di asuransi kemakan. Namanya juga investor, ya Pak ya. Nah sekarang oke, saya oke. hati-hati ya. Ya terima kasih Bu Ya, Suryani. Udah terima itu aja. kasih. Yang lain Thank saya you, nggak thank you. bacain lagi. Percuma Ya, nanti. Ya, ya, ya. nggak Thank you, dijalanin Pak baik. Adrian. Ya, sama-sama. Yes, thank you. Ya, Ya. Bapak Ibu, dari para narasumber ada yang mau menanggapi terlebih dahulu, Pak Pilar, Pak Freddy? eh ya, jadi tadi Pak Kekeng sudah ada beberapa yang di out of topic, jadi saya nggak usah bahas. Ya, tapi kembali lagi, apa yang Pak Kekeng sampaikan itu benar adanya. Dan ini keluhan Pak Kekeng adalah keluhan seorang nasabah, ya, masyarakat luas ya, yang sebagai investor ya. Jadi kembali lagi tadi, yang bermasalah itu asuransi jiwa, bukan asuransi umum. Sehingga semestinya yang dijamin adalah asuransi jiwa, bukan asuransi umum. Jangan bebankan asuransi umum. Begitu, makasih. Ya, thank you Pak atas komen dari Pak Adrianto tadi mengenai juga tadi ada transparansi produk gitu ya. Tadi ya sudah termasuk juga dalam Pak Freddy punya pemaparan fokusnya asuransi umum harusnya sih kurang relevan ya kalau dimasukkan di coverage di penjaminan LPS, ini. iya, Betul, Yes, penyedia polis, betul, betul, setuju. betul. Setuju itu sangat yes, setuju. yes. Bapak Ibu ada yang mau sharing juga insight atau pengalamannya atau mau raise up concern tertentu untuk kita diskusikan bersama atau juga dari Pak Wahyudin mungkin ada eh, tanggapan juga terhadap tadi beberapa opini pertanyaan Pak Adrianto. Ya, ini Ya, menarik banget karena ya silakan Pak. baik. Terima kasih Bu Suryani. Luar biasa sekali Pak Adriato ya. Tentunya memang ada balance ya. Terima kasih nih Pak Adriato yang udah juga Sama-sama experience luar Pak. biasa saya rasa. Karena untuk membangun industri kita juga kok Pak. Betul, betul Pak. Memang ada eh, perlu kritis itu wajib ya Pak. Jadi kita pun juga terus terang juga mengkritisi gitu ya untuk membangun gitu konstruktif. Ya, tadi mungkin pertanyaan Pak Andrianto memang di LPS ini atau LPP ini tepatnya mereka kan masih merumuskan ya. Namun memang yang sudah terdengar adalah asuransi umum dan asuransi jiwa. Ya, termasuk limitnya yang memang baru disonding itu maksimal 500 juta. Dan beberapa produk yang memang masuk kategori asuransi umum dan asuransi jiwa. Tapi memang karena asuransi umum mungkin kadar kondisi eh, potensi gagal bayarnya kecil, udah ada backup reasuransi, itu ada benarnya. Gitu. Namun memang dalam situasi sekarang, Pak, kondisi sekarang memang ada kita melihat beberapa perusahaan reasuransi yang lagi sakit juga, beberapa perusahaan asuransi umum yang lagi sakit juga. Ya, kurang lebih ada 7 sampai 8, ada beberapa reasuransi, ada satu. Nah, ini menjadi tanda tanya juga bagi publik ya, bahwa riskan juga asuransi umum, kira-kira begitu. Mungkin dari segi produk yang mana gitu ya, mungkin bisa dibatasi. Kalau itu menurut pandangan saya, Pak. Tapi memang asuransi jiwa itu wajib bisa dilindungi LPS secara full baik dari segi produk Pak Edi Ya. yang memang ya walaupun di depannya sudah diatur ya melalui SOJ kemarin tahun 2022 mengenai pemasaran agennya dan lain sebagainya mengenai Pak Edi-nya itu sepakat. Namun kita nggak tahu kalau akhirnya kan mungkin terdapat terjadi gagal bayar karena mungkin kesalahan, mismol dan misadministrasi gitu ya kita juga kurang em, tahu nantinya gitu. Itu menurut saya juga penting gitu ya. Jadi asuransi jiwa sangat penting untuk
dilindungi melalui LPS ini atau LPP ini. Untuk besarannya mungkin masih fluktuatif ya Pak, dan produk-produknya saran-saran masukannya juga menjadi luar biasa Pak. Saya kemarin dapat info juga dari teman-teman di LPS gitu ya, di Ya. bidang riset mereka masih merumuskan yang terbaik gitu. Mungkin nanti bisa disampaikan juga eh, terkait dengan usulan-usulan gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi, apakah memang PU PPSK ini ya mengakomodir atau cara ini melindungi konsumen atau memperkuat transparansi ya. Kalau hanya cuman teori atau pasal-pasal ketentuan ya ada kemungkinan pasti ada juga yang tidak dilakukan implementasinya atau memang dilanggar. Setuju Pak gitu ya. Jadi namanya teori udah dibuat pagernya mungkin ada kondisi-kondisi tertentu dalam implementasi ada yang kelewat seperti apa. Tapi memang pasal-pasal untuk atau bab tentang perlindungan konsumen sektor keuangan memang sudah diatur ya secara rinci di U2 PPSK ini, P2 PPSK, P2 PSK maksud saya. Kalau tidak salah di bab 11 sih ya, pasal 296.303 itu eh, menegaskan juga beberapa pelaku usaha ya untuk menjaga kepercayaan sektor jasa keuangan. Ya ini general aja sih Pak ya, tata cara kelola teori Ya. sebenarnya. Cuman Iya. implementasinya tadi gitu ya, sudah banyak buktinya kondisi-kondisi lalai pengelolaan atau penyelenggaraan itu tetap ada ya. Aturan bagus Walaupun Pak, tapi PS-nya itu nggak turun, nggak ada. Terus banyak macam di dalamnya itu yang tadi Pak Freddy cerita. nah ya betul Pak ada benarnya juga Pak ya. Benar, Mungkin ini benar. Saya juga dapat info ya sama orang yang pernah jadi PS, dia ketendang keluar gara-gara ya siapa? Aku tahu, udah pernah diceritain sama orangnya loh. Orangnya ada di Kelapa Gading kok. ya betul Pak. Kalau kalau begini OJK ngelihat kalau ada sesuatu yang bermasalah kan PS-nya atau pengurus perusahaannya mungkin pada saat fit on proper menjadi tanda tanya kira-kira kalau ketahuan ya. Ini tapi OJK lagi apakah benar-benar tadi yang dibilang Pak Andriate ya Ya. mewakili perlindungan konsumen itu sendiri gitu ya. Apakah Hmm. memang dia melindungi perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi bayar iuran gitu kan. Terus si Pak Freddy itu jadi bagian perlindungan untuk asuransi itu. Dia Konsumen atau care, asuransi Pak atau perusahaan care asuransi? sekali loh. Aku lihat care loh. Nggak ada kan itunya apa lembaganya itu perlindungan, tapi dia nggak tahu tentang asuransi kan. Dia tentang masyarakat umum. Asuransi ini Ya, mesti punya mungkin khusus. Pak Andreas mungkin bisa buat Pak NGO Pak ya, apa namanya komunitas mungkin apa sudah banyak gitu ya yang memang bisa mengontrol Tapi seperti BPJS Watch ya. percuma apa teriak tuh apa guyupan. Nah, makanya aku nggak pernah ngikut di Oh, grupnya itu. Capek. Nah, nggak ada hasilnya. Memang nggak ada hukuman. Hukum oke. mati mestinya kan begitu. Nah, nggak ada kan di undang-undangnya bagi yang menyalahgunakan uang nasabah. Nggak ada. Kalau ada hukuman mati itu sama kayak di Cina. Kita kredit Hmm. di bank aja, kalau itu kita nggak kembalikan itu namanya korupsi karena itu uang negara walaupun dikumpulkan oleh negara. Nah di sini kan nggak ada lain, makanya ya susah kita ngomong. Out of topic. Ya, Ya, baik Pak. ya, Ya, nah, unek-unek ya Pak Freddy ya. ya, ya. Pak Loh, Adrian, Thank you. Bu Ya, thank you, Anggreni, Pak. Supriani, Ya, thank you, selamat Pak malam Wahyudin. Supriani. Selamat Ya, malam. Silakan, Ibu. saya Anggreni Puspitasari, Bu Sriani. Yes. Silakan, Saya Bu. temannya Pak Miki Wikipedia. Yes. Ya, eh, saya mau bertanya untuk Pak ya, saya setuju ya Pak ya, Pak Andreas Freddy Pilor bahwa sebenarnya LPS untuk asuransi jiwa. Karena apa? Itu kan long term period ya. Kalau seandainya asuransi umum itu kan di short term period. Yang paling bermasalah itu adalah long term period di mana pada saat jatuh tempo apapun ceritanya itu sering tidak dibayar.
sering tidak dibayar ketika jatuh tempo untuk klaim. Ya itu kita ambil contoh seperti tadi Pak Adrian sampaikan bahwa untuk perusahaan seperti Krishna Life dan sebagainya. Namun, saya sekali lagi, namun integritas dan karakter dari manajemen asuransi jiwa itu harus diperhatikan. Nanti jangan-jangan si nasabahnya sudah bayar, nah itu itu sama juga apakah kriteria LPS ini seimbang atau tidak? Aturan mainnya itu jelas, tapi kalau di asuransi jiwa ini aturan mainnya belum tahu loh, mungkin masih digodok. Nah itu pertanyaan saya, dan itu mohon Mbak itu bisa disampaikan kepada yang berwenang bahwa LPS-nya itu mengacu pada apa yang tidak kriterianya itu seperti yang terjadi di bank. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Anggreni. Jadi ini ada usulan untuk bisa di rise up gitu ya. Mungkin akan Pak Freddy Filler mungkin berkenan menanggapi singkat padat gitu Pak. Pak Freddy kayaknya keluar ya. Oke, sambil menunggu Pak Freddy masuk lagi, Pak Wahyudin juga tadi izin untuk tidak bisa lanjut. Noted Bu Anggreni, kami rise up nanti untuk bisa disalurkan Ya, Bu. tadi opininya. Thank you. Saya kepingin, jadi gini, saya sarankan bahwa untuk LPS asuransi metode kriterianya itu seperti yang terjadi di bank. Karena kalau tidak, itu percuma. Itu akan percuma, betul-betul percuma. Karena kan kita harus bayar premi LPS. Belum bayar premi asuransi, belum bayar premi LPS. Jadi Jadi double beban bayar. ya. Ya. Beban. Mm-mm. Itu Tadi Bu. ya seperti Pak Freddy udah singgung ya. Inklusi kita aja masih kecil ya, masih dibebani lagi dengan iuran Dibebani lagi. LPS. Kasihan si nasabahnya. Ya. Seperti Pak Adrianto bilang, ini jangan-jangan untuk gajinya orang. Yes. Gaji orang yang nanti pada kenyataannya implementasinya tidak ada. Itu sih konten saya di situ. Makasih Kecuali Bu seperti Anggreni. bank ya. Ya, kecuali Saudara seperti ini bank. boleh aku masuk lagi ya Yes, pertanyaan. yes. Apakah nanti LPS itu kalau misalkan terjadi likuidasi perusahaan, terus uang nasabah dibayarkan seperti di Jiwasraya yang dipindahkan ke IFG, diangsur-angsur lagi. Nah itu yang suka penyakitnya kayak begitu, nggak tuntas. Belum jelas Pak Adrianto, masih belum tahu. Nggak ya Belum makanya kasih teknis. usulan nggak boleh begitu. Kalau dia mau jadi lembaga penjaminannya, jangan setengah-setengah supaya nasabah itu tahu persis. Jangan Ya. lempar batu sembunyi tangan nanti, aduh, nggak Ya, benar ya. juga dicicil-cicil. Oke. Ya. Makanya masukan itu harus tuntas, jangan setengah-setengah. Ya, makasih Pak Adrianto tadi menambahkan tadi concernnya Bu Anggreni ya. Thank you Bu Anggreni. Pak Sama-sama, Bu Fred, ya, thank you Pak Freddy. Boleh menanggapi ada komen, ada pertanyaan dari Pak Taufik Oh, Marjunaidi. tadi Pak Taufik Ya, menyampaikan mendengar materi pengalaman dari pembicara ya. Kalau diusulkan LPS hanya produk-produk khusus gitu ya. ya, saya pikir tadi jelaskan bahwasannya yang tadi yang Bu Anggreni juga sampaikan, yang short term itu asuransi marine cargo, ya, itu kan cuma short term 1 minggu atau 3 hari udah selesai, ya. Travel insurance itu kan selesai kan, gitu ya. Mungkin motor vehicle fire insurance kan setahun. Jadi
potensi untuk bermasalah yang selama ini saya pahami karena saya sudah 4 dekade di industri, ya itu tidak ada, sedikit sekali, minim sekali. Yang tadi bermasalah adalah yang tadi long term period ya, yaitu ya, jiwa ya itu. Jadi kita mesti garis bawah. Dan kemudian apa? Yang tadi ada uangnya besar, kayak tadi Pak Taufik sampaikan ada ship, kemudian lain-lain ya, Banggaran segala macam itu yang. Tapi kembali lagi, justru itu yang tidak dijamin oleh LPS kan. Jadi ini buat apa? Kontradiktif ya. Iya, buat siapa? Ya kan? Lucu. Apakah memang ini dibuat sengaja untuk mencari duit dari industri perasuransian yang saat ini sudah tidak dipercaya dan kemudian penetrasi masih rendah dan membebani masyarakat luas, tambah lagi, ya. Jadi kontraproduktif lagi, kan begitu. Kembali lagi, ini terus saja mohon maaf sekali, ya, LPS sama OJK dan DPR itu betul-betul harus mendengarkan teman-teman dari asosiasi, dan teman-teman dari asosiasi pun juga mesti berani ngomong. Selama ini mohon maaf, teman-teman asosiasi itu apa ya? Jadi manis-manis, Normatif ya. ya manis, normatif gitu loh, ya. Ya tapi ya sudahlah, itu Sebaiknya masing-masing lah punya tanggung jawab kehidupan nanti di akhirat kan. Kembali lagi, kita ini apa sih yang kita mau jaga? Ya kita orang industri yang memang mesti menjaga industri ini. Mereka di sana, ya kalau mereka mau tanda petik ngerjain industri kita ini yang kita yang jaga lah. Ya misal asosiasi macam, Pak mohon maaf, Bapak itu tidak benar. Kami yang lebih paham industri ini. Bapak orang luar. Jadi kita mesti berani ngomong kayak gitu. Ya, tapi selama ini, iya, kembali lagi normatif. Alhasil, ya, ya ini untuk kebaikan buat industri, buat kebaikan buat nasabah. Bullshit lah. Begitu ya Bu. Pak Taufik bilang nih, kira-kira siapa yang akan atau sedang menyuarakan concern-concern tadi itu ke pemerintah dan ke OJK? Teman-teman industri, mohon maaf, cuman bikin tulisan-tulisan yang ya cuman sekedar Indah dan menghimbau, mengingatkan ya. Kembali lagi, kita nih memang mesti punya orang kuat di DPR yang mesti bisa itu. Tapi kembali lagi, teman-teman, kalau kata misalnya mau pesen suatu aturan, katanya ada biayanya dan segala macam, saya nggak tahu juga ya. Itu loh. Jadi, kembali lagi kita cuma ketuk pintu hati. Kalau misalnya lu ngerjain seseorang ataupun ngerjain sesuatu yang tidak baik di dunia, lu besok mati, ya tanggung jawab lu sendiri masing-masing lah. Paling gitu doang sih Bu Suryani. Ya, Terima kasih Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Sangat berharga banget ya obrolan kita malam ini. Tadi yang Pak Freddy bilang, ya kita harus speak up dimanapun berada, harus juga terus menggonggong gitu ya, dimanapun semaksimal mungkin. Ini salah satunya Pak Abdullah Amrin bikin momen ini ya. Thank you banget Pak Abdullah Amrin sudah jadi founder ICAI yang jadi saluran buat kita menyuarakan aspirasi. Bapak Ibu, sebelum kita selesai, kita buka video dulu, kita mengabadikan, kita berfoto bersama. Terima kasih juga kepada para narasumber, Pak Freddy, Pak Wahyudin yang sudah live, kemudian semua peserta, Bu Anggreni, Pak Adrianto, Pak Rudianto, Pak Robidi, Pak Taufik, thank you. Saya izin